kita mulai pembelajaran kita hari ini, maka marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lihat dulu. Mira, mana orangnya? Gimana kabarnya, Dek? Baik. Tadi ada sekolah? Enggak sekolah. Kenapa? Masih libur. Oh, Sabtu nggak sekolah dari SMP? Budaya. Oke. Ada belajar fisika di sekolahnya? Ada. Siapa gurunya? Kemudian Aira, mana orangnya? Oke, Aira. Tadi ada sekolah? Enggak sama. Sama, budaya juga. Berarti gurunya sama juga. Oke, Kia, ada sekolah tadi nak? Ada. Belajar apa tadi? Tadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Quran hadis. PS sama bahasa Indonesia. Oke, PS sama bahasa Indonesia. Jadi hari ini tanggal 6 bulan 1 2024 kembali bimbing dengan Kak Juli. Kita belajar IPA Fisika. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu konsep tekanan. Ini akan kita bahas 25 menit. Kemudian tekanan hidrostatis 30 menit dan yang terakhir hukum Pascal sebanyak 25 menit. Jadi yang kita bahas dulu konsep tekanan. Sebelum kita bahas konsep tekanan, kakak mau kasih nampak video dulu nih. Nah, nampak nggak kira-kira? Oke, nampak semua kira-kira? Nah, ini kakak buka. Ini kakak sebutin ya. Nampak? Oke. Pecah nggak kira-kira? Coba kita lihat. Nah, balonnya ditekan. Ini paku, ini balon, pecah nggak kalau ditekan? Nggak pecah. Pakunya satu atau banyak tuh? Banyak dan disusun secara rapi. Ketika ditekan balonnya tidak pecah. Nah, kalau misalnya ini kakak ulang lagi, satu balon, pecah nggak? Nah, pakunya satu ketika ditusuk dengan balon-balon yang pecah, tetapi kalau pakunya disusun dengan banyak, ketika ditekan tidak pecah. Konsep apa sih itu? Nah, itu yang kita pelajari ini. Kok bisa sih terjadi hal seperti itu? Nah, sini kakak jelasin. Ketika balon tadi ditusuk dengan satu buah paku, maka ujung paku itu langsung menekan balon, makanya balonnya pecah. Tapi kalau misalnya banyak paku disusun secara rapi ya, ingat rapi, tekanan yang ada pada balon itu menyeluruh pada permukaan paku, maka balonnya tidak meledak. Itu dia. Jadi hari ini akan kita bahas tentang tekanan, konsep tekanan. Yang kita bahas pertama itu adalah konsepsi tekanan. Nah, tekanan ini disimpulkan dengan P besar. Nah, apa itu tekanan? Tekanan ini merupakan gaya persatuan luas, di mana dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Itu dia P F per A. Kita buat keterangannya. P itu merupakan tekanan. Satuan dari tekanan itu Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ada juga dia atmosfer (atm) dan ada juga sentimeter air raksa (sentimeter Hg). F itu apa? F ini gaya. Satuan si gaya Newton. Dan A itu adalah luas penampang. Satuannya ini adalah meter pangkat 2. Kalau rumus yang di atas ini tadi, nah ini kakak kasih tanda warna merah biar nampak ya. Kalau rumus ini dibuat ke dalam bentuk segitiga. Nah, gimana nih? P-nya di mana? Di bawah atau di atas? P-nya di bawah, F di atas, A di bawah. Ini bagi, ini kali. Kalau ditanya P, kita tutup P-nya. Jadinya F per A.
kali A. Kalau ditanya luas penampangnya, apa yang kita tutup? A-nya, jadinya F per P. Paham sampai di sini? Nah, baru kita lihat gimana sih hubungan antara luas penampang dan gaya dengan tekanan. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, ini kan ada plastisin. Tahu plastisin? Nah, apa itu plastisin? Plastisin bentuknya bisa berubah-ubah nggak? Bisa. Itu disebut plastisinnya ada 5. Tapi kok ada yang bawa koin, kakak cuma cari koinnya. Ada yang bawa uang koin? Satu aja, ini ada 2. Biar kita lakukan praktikum sederhana. Ada, oke. Bentar kita buka yang plastiknya. Ada 2, 3, pas kali 6. Sekali 6 biji. Ini. Plastisin ini waktu ditempel ada main kan? Nah, ubah-ubah bentuk dia. Kita buka ya. 4. Ini kakak kasih satu orang satu. Coba pegang, coba pegang. Mana koinnya tadi? Nah, kakak mau nanya nih, luas penampang itu apa? Apa luas penampang? Ini bentuknya apa? Persegi panjang mana luasnya? Gimana cara menghitung luasnya? Panjang kali lebar. Berarti luas penampangnya mana? Di dalam. Iya. Kalau ini mana luas penampangnya? Yang di depan ini tetap juga panjang kali lebar. Oke. Kakak mau nanya, luasnya lebih luas yang kondisi pertama atau kondisi kedua? Pertama, karena lebih lebar. Oke. Ini ada poin 1. Poin 1. Adik poin 1. Oke. Untuk Almira, koinnya coba dibuat secara vertikal. Ambil vertikal ya, diberikan di atas plastisin, jangan diberi gaya dulu. Untuk Aira, buat lagi secara vertikal. Untuk Kia, buat secara horizontal. Ini kembali ini aja. Nah, ini lebih enak. Ini horizontal, ini vertikal. Oke, itu coba kita beri gaya, tekan si koin tadi. Coba ditekan. Ya, ditekan. Oke, udah coba lepasin koinnya. Angkat koinnya dari plastisin. Lepasin. Ini masih gabung. Nah, oke. Dilihat, punya si Aira plastisinnya berubah bentuk nggak? Enggak. Untuk si Aira masuk ke dalam nggak? Kembali ya, ini Kia plastisinnya nggak berubah, si Aira berubah masuk ke dalam. Jadi bagaimana hubungan si tekanan dengan luas penampang? Semakin besar luas penampangnya, tekanan makin besar atau kecil? Ayo, paham konsepnya? Lihat lagi ini tadi. Ini si Kia, dia buat tadi secara horizontal. Ketika ditekan, ya, saya akan memberikan tekanan. Nah, dia mengalami tekanan melalui jari saya. Bagaimana bentuk plastisinnya? Ada berubah nggak? Enggak. Kalau misalnya punya si Aira tadi, ketika dia dibuat koinnya secara vertikal, kemudian ditekan, plastisinnya berubah kan? Berarti luas penampangnya. Kakak mau nanya, lebih besar ini atau ini? Sekali lagi, luas penampangnya tadi ini horizontal, ini vertikal. Mana yang lebih besar? Yang vertikal. Yang bukan yang horizontal. Bukan yang vertikal, luas penampangnya mana? Ini atau bawah? Bawah. Kalau ini penampangnya mana? Yang
horizontal. Yang ini atau yang samping? Yang ini karena, nah, mana luas yang lebih luas? Yang horizontal atau vertikal? Horizontal. Semakin luas permukaannya, maka tekanannya makin besar atau kecil? Makin kecil. Mana buktinya Kak? Waktu ditekan plastisinya nggak berubah. Gitu. Kalau misalnya luas penampangnya kecil, maka tekanannya lebih besar. Mana buktinya? Plastisinya berubah. Paham? Dan ini dia. Oke, sekarang kesimpulannya di sini kita buat. Hubungan antara luas penampang dan gaya semakin besar luas penampang. Nah, luas penampang, maka tekanannya gimana? Besar atau kecil? Gimana tadi? Semakin kecil. Pinter. Nah, kalau luas penampangnya kecil, maka tekanannya semakin besar. Oke, sekarang kakak kasih lagi plastisin yang kedua. Hubungan antara luas dengan tekanan berdapat. Sekarang kita lihat hubungan antara gaya dengan tekanan. Gaya itu apa? Bapak kasih lagi. Apakah gimana? Apa itu gaya? Ayo, gaya. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berpindah. Itu disebut gaya. Sekarang kita lihat ada 3 plastisi. Bentuknya sama nggak? Sama. Kita bagi lagi 1, 2, 3. Coba beri gaya pada si plastisi. Gayanya kecil aja. Kecil. Jangan pakai koin, pakai gaya kita. Gayanya kecil. Plastisinya berubah bentuknya lebih besar atau lebih kecil? Kecil ya kan? Coba genggam lebih kuat lagi. Gimana bentuk plastisinya berubahnya? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih gepeng kan? Nah, jadi kesimpulannya semakin besar gaya yang kita berikan pada benda, tekanannya semakin besar. Semakin kecil gaya yang kita berikan pada benda, maka tekanannya semakin kecil. Inilah dia hubungan antara luas penampang dan gaya. Nah, buat di sini. Semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan semakin besar atau kecil? Besar. Ya. Ulang sekali lagi. Semakin besar luas penampang, tekanan semakin kecil. Semakin kecil luas penampang, tekanan semakin besar. Semakin besar gaya, tekanannya besar. Semakin kecil gaya, tekanan semakin kecil. Gitu. Baru kita lihat contohnya dalam kehidupan gimana Kak? Nah, ini contoh dalam kehidupan. Pernah lihat kaki bebek? Pernah lihat kaki ayam? Siapa yang bisa berenang? Bebek atau ayam? Kenapa bebek? Ada selaputnya. Luas permukaan kaki bebek dengan ayam siapa lebih luas? Si bebek. Kenapa? Karena ada selaput. Itu dia contoh dalam kehidupan. Contoh lagi, ketika kemarin musim hujan, jalanan becek. Oke lah kalau jalanan aspal nggak berlumpur. Ketika jalanan kita mau ke Islamic Center nih ceritanya. Jalannya itu kan tanah. Lebih enak jalan pakai sendal jepit atau hak tinggi? Kenapa? Akhirnya kayak dia dapat stasiun ya 1 karena udah berhasil jawab. Nah, ayo. Kenapa? Kenapa lebih enak sandal jepit daripada hak tinggi? Karena permukaannya lebih luas. Jadi tekanan yang diberikan lebih kecil. Iya. Aira dapat 1 lagi. Ayo Amira. Nah, jadi contoh dalam kehidupan itu juga ini kakak buat. Gimana kata-katanya? Gimana kata-katanya kita buat? Ayo, gimana? Yang sandal. Ayo. Lebih mudah memakai sandal daripada sepatu hak tinggi saat berjalan di becek. Boleh di tanah
becek ya. Nah, di tanah yang becek. Kemudian lagi, contohnya dalam bahasa sehari-hari, lebih kalau kita mau memotong daging, lebih enak pakai pisau yang ujungnya tipis atau yang lebih tebal? Ujungnya tipis. Itu juga konsep dari tekanan. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kakak kira hari ini yang datang 2 orang, tapi nggak apa-apa. Ini ada soal dari kelompok kakak Pink. Oke. Untuk nomor 1, coba nomor 1. Nomor 1, apa kira-kira jawabannya? Yang ditanya contoh dalam kehidupan ya. Oke, mana kira-kira jawabannya? Kia, apa jawabannya? Pernyataan 1 betul atau salah? Pisau yang lebih mudah, yang tajam lebih mudah untuk memukul. Pernyataan 2, kapak yang tipis ujungnya lebih mudah untuk membelah kayu. Benar atau salah? Benar. Kemudian pernyataan ketiga, Amira, coba baca. Benar atau salah tuh? Ada nggak hubungan dengan si tekanan? Nggak ada hubungan kan dengan tekanan. Keempat, paku ditajamkan ujungnya agar mudah dia dipukul. Benar atau salah? Berarti jawabannya adalah B, 1, 2, dan 4. Oke, 1, 2, dan 4. Kemudian lanjut untuk nomor 2. Satuan dari tekanan. Satuan dari tekanan kecuali yang di soal. Ya. D. Apa jawabannya? D. Apa aja? Untuk Pascal benar atau salah? Benar. Newton per meter kuadrat benar atau salah? Sentimeter Hg benar atau salah? Benar. Kilometer, kilogram per meter kubik itu satuan dari massa jenis. Kemudian ATM, atmosfer, benar. Sedangkan joule per second itu satuan dari daya. Jadi jawabannya adalah 4 dan 6. Oke, sekarang kita lihat untuk nomor 4. Nomor 4. Coba Kia baca soalnya, Nak. Yang kita bahas. Berat dari sebuah balok adalah 100 Newton. Balok tersebut memiliki dimensi 10 cm, 2 cm, dan 4 cm. Besar tekanan yang diberikan warga ketika balok tersebut berdiri dengan 4 cm adalah. Oke, sekarang kita buat. Kakak minta bantuan ya. Kita buat contohnya nomor 1. Apa yang diketahui soal Berat balok berat balok 100 Newton. Newton itu satuan untuk tekanan, gaya atau luas? Gaya. Berarti kita buat F-nya itu 100 Newton. Kemudian apa lagi dikasih tahu di soal? Dimensinya. Berapa ukurannya? 10. Oke, kita buat sini. Dimensinya itu adalah 10 cm, 2 cm, 4 cm. Di mana tingginya itu 4 cm. Kita buat tingginya 4 cm. Yang ditanya apa di soal? Tekanan. Apa simbol tekanan? P. Nah, gimana rumus P-nya? Kita jawab nih sama-sama. P sama dengan F per A. F-nya ada? Ada. A-nya yang kita cari. Ini bentuknya balok atau apa? Balok. Nah, balok itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Panjangnya udah ada nih, 4. Ini panjang, tingginya udah ada 4. Berarti boleh jadi ini untuk panjang dan ini untuk lebar.
Maka ini kita cari dulu nilai A-nya. F, A-nya itu panjang kali lebar. P sama dengan F-nya berapa nih soal? 100 per panjangnya 10. Lihat lagi. Untuk A, satuannya cm atau meter? Meter. Wajib kita ubah. Jadi kita buat di sini. Panjangnya itu adalah 10 cm. Kita ubah dia ke meter. Cm ke meter berapa tanggal? 2. Berarti dibagi atau dikali? Dibagi atau dikali? Dibagi atau dikali? Dibagi. Nah, lihat nih. Kalau hantu datang malam dengan cara miring. Nah, ini jangan sampai lupa. Sentimeter ke meter naik 2 tangga dibagi 100. Coret nolnya. 1 bagi 10 bisa 1 bagi 10. Nah, 10 kali berapa dapat 1? Ada? Nggak ada, taruhkan 0. Nah, 10 bagi 10 1. Jadi 0,1. Lebarnya kita cari 2 cm berarti 2 bagi 100. Nah, 2 di dalam, 100 di luar. 100 kali berapa dapat 2? Nggak ada, taruh 0. Masih kurang? Masih, taruh 0 lagi. Jadinya 2. Dapatlah dia 0,02 meter. Baru dimasukin ke sini. Panjangnya adalah 0,1, lebarnya adalah 0,02. Sama dengan 100 bagi. Nah, caranya lebih mudah. 1 kali 2, 2. Berapa angka di belakang koma? 1. Berapa angka di belakang koma? 2. 2 tambah 1 berarti wajib ada 3 angka di belakang koma. Cara mudahnya. Atau mau cari boleh 0,1 kali 0,02. Cari satu-satu. Bisa nggak cara ini? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi lihat lagi. P sama dengan 100 bagi 0,02. Caranya lagi lebih mudah. Berapa angka di belakang koma? 3. Supaya komanya hilang naikkan 0 ke belakang. Jadi 100 per, kan ada 3 angka nih. Nah, tinggal 2, kemudian naikin nolnya 3 biji. 1, 2, 3. Kak, kalau misalnya nanti 2 per 0,1, berapa angka di belakang koma? Berarti nolnya naiknya 1. 20 bagi 1. Kalau misalnya nanti 2 bagi 0,04, berapa angka di belakang koma? 2. Naikkan nolnya 2 bagi 4. Itu dia. Jadi jangan cari dulu gimana nih. Gitu. Paham? Nah, baru kita cari berapa 100.000 bagi 2. 50.000 Pascal. Selesai. Ada nggak jawabannya? Yang ada 50. KPA itu K ini adalah kilo Pascal. Berarti kalau misalnya 50.000 itu dibagi 1.000 dapatnya 50 kilo Pascal. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk tekanan, paham konsepnya? Nah, kalau paham silakan dicatat dulu. Kakak kasih waktu 10 menit sebelum kita lanjut ke materi tekanan hidrostatis. Selesai konsep tekanan.
Sudah siap Kaira? Aira? Oke, dulu ya. Amira? Lihatin tangan dulu. Sebelah sini sudah? Kampusnya? Konsep kanan ilustratif. Udah ya? Oke, kita lanjut ke tekanan hidrostatis. Kalau tadi konsep tekanan itu dia kebanyakan pada benda padat, kalau tekanan hidrostatis itu pada zat cair. Contohnya di mana Kak? Ada yang suka berenang nggak di sini? Berenang. Ketika kita menyelam semakin dalam, maka kita akan mengalami namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang dialami benda saat berada di dalam zat cair. Analoginya gini. Nah, kalau misalnya ini buku, bukan buku ada satu nih, dan itu ada buku kedua, buku ketiga, dan seterusnya. Semakin banyak bukunya semakin berat nggak? Ya, semakin berat. Mana yang lebih menderita atau yang lebih tersiksa? Buku yang paling bawah. Kenapa? Dia ditumpuk dengan di atasnya. Analoginya lagi ketika orang manjat pinang, ya kan? Itu yang mana yang paling sakit? Yang paling bawah. Kenapa? Dia ditimpa oleh beberapa orang di atas. Begitu juga untuk air atau zat cair. Kalau misalnya kita berenang, nanti kita gambarin. Kita anggap air itu dia berbentuk beberapa lapisan. Ini lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Mana lapisan yang lebih besar tekanannya? Lapisan keempat. Kenapa? Karena dia paling dalam. Sehingga tekanan hidrostatis ini dapat disimpulkan dipengaruhi oleh kedalaman bendanya. Semakin dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Semakin dia dekat dengan permukaan, maka tekanan hidrostatisnya kecil. Gitu dia. Maka gimana Kak rumusnya? Kita lihat rumusnya. pH biar beda. pH tekanan hidrostatis. Kalau P aja tekanan
PH sama dengan rho kali G kali H. Nah, ini dia. Rho kali G kali H. Ini cara bacanya rho. Nah, pH itu apa? Kita buat keterangan. pH ini merupakan tekanan hidrostatis. Apa satuannya? Apa satuan tadi? Statis. Apa satuan tadi tekanan? Paskal atau N per M kuadrat. Kemudian rho ini merupakan massa jenis zat cair. Boleh dia minyak, boleh dia air, boleh dia rasa. Satuannya itu apa? Kilogram per meter kubik. Nah, G itu apa? G itu merupakan percepatan, betul, gravitasi. Berapa nilainya? 10 atau 9,8, tapi biasanya pakai 10. H ini apa? Ketinggian atau kita pakai kedalaman. Nah, kedalaman karena dia ada di dalam zat cair. Satuannya apa? Meter. Itu dia. Baru kita lihat contoh. Nah, ini kakak buat contoh. Contohnya gini. Contoh. Misal ini ada akuarium. Akuariumnya ini ada ikan berbiji. Satu di sini, satu di sini. Ikannya bentuknya begini. Nah, ini permukaan karena, nah ini permukaan. Kalau ini apa? Ini dasar kan? Nah, kita lihat sekarang. Ikan yang pertama, dia berenangnya di atas permukaan, jaraknya itu misalnya 5 cm. Nah, ikan yang kedua, dia terhadap dasar. Nah, terhadap ikan kedua ini misalnya 3 cm. Ini aja lah, lebih enak. Ada ikan 2 biji, ini di atas beginilah, satu aja, biar lebih enak. Ini misalnya 30 cm. Ketinggiannya terhadap permukaan 50 cm. Dia berenang di dalam air. Maka berapa tekanan hidrostatis yang dialami oleh si ikan? Nah, ini dia. Kita buat pH-nya itu kan tadi rho kali G kali H. Kalau dia zat cair, rho itu nilainya selalu 1000 kg per meter kubik. Tinggal kita masukin rho-nya 1000, gravitasi 10. Hanya yang mana nih? Yang 30 atau 50? Ayo, yang mana kira-kira? Digabung oke, yang lain? 50, 30 atau 80? 80. Tadi H itu kedalaman. Kedalaman siapa? Kedalaman siapa? Kedalaman terhadap apa? Terhadap dasar atau permukaan? Permukaan. Hati-hati sekali. Nah, jadi yang kita ambil di sini adalah 50, bukan 30. Nah, kenapa? Dia dihitung terhadap permukaan. Hati-hati sekali. Maka di situ 50 cm. Hanya 50 cm kita ubah ke meter. Dibagi atau dikali? Dibagi berapa tadi? 100. Berarti 50 bagi 100, coret nolnya jadinya 0,5 meter. Ya, maka ini dikali 0,5. 1000 kali 10, 10.000 kali 0,5, nolnya di depan ada 1 kan? Coret. Di belakang ada 1, coret. Jadi 1000 kali 1 kali 5, 5000 Pascal. Kalau dia diubah ke kilopascal, berarti dibagi 1000 atau 5 kilopascal. Selesai. Paham? Nah, baru kita lihat contoh soal yang kakak bagi tadi. Mana kertasnya? Nomor
3. Nomor 3. Apa yang diketahui pertama nomor 3? Massa jenis apa? Air. Apa simbol massa jenis air? Apa bacanya nih? Apa bacanya? Rho. Ya, rho-nya itu berapa? 1000. Kemudian apa lagi diketahui di soal? Percepatan gravitasi. Selanjutnya, Pak, ada nggak diketahui kedalaman si teko tadi? 15 cm atau meter? Senti. Itu kita jawab sama-sama atau ada yang mau jawab depan? Ada yang mau? Aira? Mau? Oke. Boleh. Coba. Bisa? Coba. Kian, gimana nak? Nih kakak bantu. Kita buat. Diketahuinya apa? Rho-nya 1000 kilogram per meter kubik. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kedalamannya 15 cm. Di mana 15? Nih, sisi itu. Nah, 15 cm ini wajib pakai dibagi apa dikali? Bagi berapa? 100. 15 bagi 100. Coba apa lagi? Bisa? 15 bagi 100. Kalau nggak mau dibagi nggak apa, langsung dikali. Berarti 1000 kali 10 kali 15 per 100. Nanti bisa dicoret nggak? Nolnya. Iya. Coba yang mana? Oh, dia tidak begitu sayang. Ini berapa angka di belakang koma? Nggak bisa ya. Ada berapa angka di belakang koma? Ini 3. 3. Berarti nolnya dicoret 3. Oke, gimana? Kia, gimana nak? Bisa? Sekarang ini, oke kita tunggu kita sedikit lagi. Coba nak. Yang ini dulu paham? Atau kalau cepat agak jelasin? Yang ini paham? Di mananya nggak paham? Coba sama papa ditanya saja. Jangan malu-malu. Nah, gimana Amira? Sini boleh kita jawab. Berarti pH itu kan rho kali G kali H. Rho-nya berapa? 1000. G-nya berapa? H-nya kan nggak boleh dicari, boleh nggak usah. Kita buat 15 per 100. Nolnya coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. 100 kali 1 kali 15. Ayo, 1500 Pascal. Dan atau ini lihat lagi 1000 kali 10. Tadi 15 bagi 100 dapatnya 0,015. Betul? Betul rupanya? Kita tes ya. 15 bagi 100. 100 kali berapa dapat 15? Nggak ada kan? Taruh 0. 100 kali berapa dapat 150? 1. Jadinya 100 kurangin 0,5. Naikkan 0 lagi. Jadinya 0,15. Ini lagi caranya, lihat. Berapa angka ini di belakang koma? 2 angka diberi
komanya hilang, jadinya 100 kali 15, 1500 Pascal. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada nggak jawabannya? Coba nomor 5 kita tes bentar sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan nggak untuk contoh si tekanan hidrostatis ini? Semakin dalam benda, maka tekanannya semakin besar. Oke, coba lihat dulu untuk contoh 1 dan contoh 2. Sebelum kita lihat contoh 5. Paham? Nah, oke. Mau dicatat dulu atau kita lanjut? Lanjut aja dulu, boleh. Kita lihat satu soal lagi. Untuk soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini zat cairnya ada berapa jenis? Ada 3. Kita buat di sini. Ada 3 jenis zat cairnya. Kakak gambarin dengan berbeda. Ada zat jenis pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang diketahui di soal? Apa yang diketahui? Kamu baca aja. Apabila di wadah tersebut diisi air, rho airnya berapa? 1000 kg per meter kubik. Kemudian rho apa lagi? Raksa. Berapa nilai raksanya? 13.600 kg per meter kubik. Apa lagi? Minyak. Berapa nilainya? 800 kg per meter kubik. Terus apa lagi? Habis. Yang ditanya, tentukan tekanan hidrostatis 5 cm dari dasar. Oke, mana 5 cm ini dasar anak? Ini berarti permukaan. Jarak si ini 5 cm. Jarak lapisan kedua 3 cm. Lapisan ketiga 1 cm. Yang ditanya tekanan hidrostatis di sini. Maka kedalaman yang kita ambil yang 5 atau di atasnya? Ya tadi. Tekanan hidrostatis untuk H, balik ke konsep H tadi, yang kita lihat di atas dekat permukaan atau dekat ke dasar? Berarti di sini juga permukaan. Berarti yang kita ambil yang mana? Yang 1 dan 3. Paham nak? Kita ulang sekali lagi lihat nih. Misal ini ada 2 ekor ikan. Ini benda pertama, ini benda kedua. Ya kan? Ini nilainya 4 cm. Nah, ini nilainya ini ya, jarak ini 4 cm. Jarak benda 1 ke benda 2 5 cm. Kakak nanya, tekanan hidrostatis yang dialami benda 1, mana kedalaman atau H yang kita ambil untuk si 1? 4. Untuk benda 2, H yang mana kita ambil? 4, 5 atau 4 ini? 5 sama 4, berarti 9. Nah, jadi kedalaman kita lihat lagi. Kedalaman H yang diambil terhadap permukaan. Itu dia. Jadi untuk H di sini yang kita ambil bukan 5. Kenapa? Karena dia dari dasar. Yang kita ambil tekanan hidrostatisnya adalah 1 dan 3. Tapi kita nggak tahu, Kak, ini cairnya apa? Apakah raksa? Apakah air? Apakah minyak? Begitu juga ini. Sekarang cara lihatnya. Massa jenis airnya, massa jenis yang paling besar di sini siapa? Si air, raksa atau minyak? Raksa. Karena dia yang paling besar, maka dia ada di bawah permukaan. Karena dia lebih gelap. Coba gini, air dengan minyak ketika digabung menyatu enggak? Enggak. Siapa yang terapung? Minyak. Kenapa bisa? Karena massa jenis minyak lebih kecil daripada si air. Maka ini punya si raksa. Kita lihat lagi, kedua ketiganya siapa? Raksa tadi udah. Nah, minyak dengan air siapa lebih besar? Air. Berarti yang kedua air atau minyak? Air. Yang keempatnya baru, yang ketiganya baru minyak.
aja. 4 bagi 100 kan? Biar lebih enak. 4. Ya, tambah. Minyaknya berapa? 800. Gravitasi 10H minyaknya 1 bagi 100. Coret nolnya 2 biji. Coret nolnya 2 biji. 10 kali 10 100 kali 4 400 tambah 8 kali 10 80 kali 1 berapa? 400 tambah 80 400. Ayo ada jawabannya. 480 Pascal. Oke, sekarang coba kita lihat dulu. Pascal dengan oh iya, yang diambil untuk kedalamannya ini bukan si 4. Betul kayak si Aira bilang tadi 3. Nah, ini jawabannya adalah 380 Pascal. Sampai di sini ada pertanyaan? Kak, itu berarti yang jaga 3 tuh hasil air doang. Iya, hasil air doang, bukan jumlah dari si minyak. Kenapa? Karena masa jenis keduanya berbeda, maka nggak bisa ditambah. Kecuali kayak ini. Ini ada ikan. Nah, ikan kedua dia letak dari dasarnya 4 cm, letak dia dengan ikan pertama 5 cm, ikan pertama dengan permukaan 4. Berarti jarak ikan kedua terhadap permukaan 4 tambah 5, 9. Kenapa? Dia di dalam zat cair yang sama. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke. Paham nak? Oke. Paham? Itu yang kita ambilnya Minyaknya 1. Kenapa ini ditambah? Karena di atas 5 cm ada berapa zat cair? Ada 2, makanya ditambah antara air dan minyak. Kalau ditanya tekanan hidrostatis pada jarak 8 cm dari dasar, mana 8 cm dari dasar? 5 tambah 3, berarti pas di sini kan? Zat cair siapa? Cuma si minyak. Gitu analoginya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ini khusus untuk lebih dari 1 zat cairnya dicampur. Makanya tekanan hidrostatisnya ada 6 bahan. Gitu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Bisa? Oke. Nah, untuk tekanan hidrostatis kita anggap. Kita lihat waktu. Kita sampai jam 6.30. Oke. Mau dicatat atau difoto? kalau mau dicatat.
lanjut sekali lagi tekanan hidrostatis. Kakak mau nanya, zat cair itu kalau kita celupin ke dalam gelas, dia ngikutin gelas nggak? Kalau kita tuang ke dalam baskom, ngikutin bentuk baskom nggak? Berarti zat cair itu salah satu sifatnya mengikuti bentuk wadah. Nah, ini kita bahas tentang hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis. Misal, ini ada wadah pertama bentuknya gini. Kemudian ada bentuknya kayak lampu gini. Kemudian ada bentuknya mereng-mereng. Nah, ini dia. Kemudian ada bentuknya mereng gini. Oke. Ini ada titik sama nilainya. Oke, ini kita buat. Ini titik A, ini titik A. Ini titik A. Kita buat dengan warna biar lebih enak. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, titik D. Tekanannya sama nggak antara A, B, C, D? Sama nggak? Ayo iya sama atau tidak? Jawab aja iya atau tidak? Sama atau enggak? Sama enggak? Sama atau enggak? Enggak? Amira sama atau enggak? Sama? Enggak. Oke, yang sama kenapa sama? Enggak tahu. Yang enggak kenapa enggak? Ayo. Dari bentuknya. Oke, sekarang kita lihat. Tadi tekanan hidrostatis rumusnya rho G H. Semakin dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kalau kedalamannya sama, hidrostatisnya sama atau enggak? Contoh, ini analoginya. Ini ada ikan. Nah, ini ada benda satu, ini ada benda dua. Siapa lebih dalam? Yang kedua. Berarti tekanan hidrostatisnya siapa lebih besar? Yang kedua. Yang satu lebih kecil. Kalau misalnya nih ada ikan, dia bicara nih, ikan satu dengan ikan dua. Tekanan hidrostatisnya siapa lebih besar? Dua-duanya lebih besar. Kenapa? Karena kedalamannya sama. Untuk bentuk ini, wadahnya bentuknya beda atau enggak? Beda. Kedalamannya sama atau beda? Sama. Berarti tekanan hidrostatisnya sama. Kesimpulannya, tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah, tapi dipengaruhi oleh kedalaman. Sini kita buat not. Tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah. Nah, ingat tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah, tetapi dipengaruhi oleh siapa? Oleh kedalaman. Nah, sekarang kita lihat untuk pipa U. Apa itu Kak pipa U? Kalau misalnya ada pipa U, di kedua sisinya ini diisi dengan air yang berbeda. Iya. Misal, ini yang pertama diisi air, yang kedua diisi minyak. Menyatu nggak mereka? Nggak menyatu kan? Kenapa tidak menyatu? Karena massa jenisnya berbeda. Kita buat sini. Ini untuk si minyak. Nah, ini minyak sampai sini. Ini punya minyak. Ini punya si air. Nah, oke, kita buat beda. Ini punya si air. Iya. Saat titiknya sama, ini kan sama nih kedalamannya. Di sini untuk P air, di sini untuk si minyak. Nah, di mana ketinggian si minyak? Ini disebut dengan H si minyak. Sedangkan yang bagian ini disebut H air. Jarak antara mereka ini kan beda ketinggiannya. Ini yang disebut dengan delta H atau perubahan. Nah, maka si P minyak atau P minyak adalah P minyak itu sama dengan P air. Berarti rho si minyak dikali dengan gravitasi dikali dengan H si minyak sama dengan rho si air dikali gravitasi dikali H air. Biar lebih jelas, mari kita bahas soal. Nah, ini kakak bahas aja soalnya karena waktu pun
sudah mau usai. Oke, coba kita lihat yang ada pipa U nomor berapa aja? Yang ada pipa U nomor berapa aja? 6 sama 8, kemudian 9, 10. Nomor kita bahas nomor 6. Nah, nomor 6, nomor 8. Untuk 7, 9, 10 itu hukum Pascal. Kita bahas dulu untuk nomor 6. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ada pipa U, diisinya di mana? Titik A, titik B-nya? Oke. Nomor 6, di sini ada AA, di sini HB. Nah, ini titiknya. Ini titik A, ini titik B. Ini disebut dengan HB, ini disebut dengan HA. Nah, HA ini dimasukin raksa. Ini air. Kita lihat sekarang. Coba baca soalnya. Jika raksa, simbol bahasa jenis apa nak? Rho si raksa tadi berapa nilainya? 13,6 kilogram per gram. Oke, gram per sentimeter kubik. Kemudian baca lagi. Dan titik raksa Oke. adalah 0,5 cm. HR ya, nilainya 0,5 Ya. cm. Kemudian Selisih titik nilai antara air dengan raksa sebesar yang ditanya adalah delta H-nya. Nah, oke, mana raksa bagian ini? Bagian ini punya si air. Mana delta H-nya? Jarak pisahnya ini delta H. Nah, tugas kita sekarang cari HB-nya berapa. Caranya gimana? Kita buat P si air sama dengan P si raksa. Rho air kali gravitasi kali H air sama dengan rho si raksa kali G kali H raksa. Apa yang sama kiri dan kanan? G-nya. Rho air ketetapan tadi berapa? 1000, pinter. H air itu yang kita mau cari 1000 kalau dia untuk di not. Lupa tadi kita kasih tahu not. Rho air itu nilainya 1000 kalau satuannya kilogram meter kubik. Rho air nilainya 1 kalau satuannya ini satuannya dalam apa? Gram. Makanya dia nilainya 1. H air yang ditanya. Nah, rho raksanya berapa? 13,6. H raksanya berapa? 0,5 cm. Kita ubah ke meter atau boleh juga, tapi nanti hasilnya dalam senti. H airnya berapa nilainya? 13,6 kali 0,5. Berapa? 13,6 kali 0,5. Coba berapa nilainya? Ayo. Boleh pakai kalkulator. Berapa namanya? 13,6 kali 0,5. Berapa dia katanya? 6,75 cm. Dapatlah dia HB-nya. Sekarang kita mau cari delta H-nya itu. HB-nya tadi berapa? 6,75. H raksanya berapa? 0,5. Nah, untuk delta H-nya itu berarti H si air dikurang dengan H si raksa. Berapa H airnya? 6,75 dikurang 0,5. Berapa? 6, enggak jawabannya. Oke, 6,70 cm. Ada yang namanya? Oke, coba kita lihat.
kali 13,6 dapatnya berapa tadi? 6,75. 6,75 dikurang dengan 0,5 6,7 ya. Di sini dapatnya 6,3. Oh, ini udah ada airnya 13,6. Itu coba ditanam. Cuma dia nggak ada di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk tekanan hidrostatis kita anggap sudah hukum Pascal sedikit lagi. Saya ada waktu 5 menit lagi ya. Jadi kakak bahas sekilas ya tentang hukum Pascal. Ini boleh difoto aja. Ya. Kita lanjut sedikit lagi tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini contohnya dia di dongkrak hidrolik. Kalau kita gambar dia gini. Ini ada A1, ketika dia ditekan F1, maka ini ada ruas penampang 2, maka di sini ada F2. Bunyi dari hukum Pascal itu adalah tekanan pada ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya di Nanaga ada pernah lihat di Dosmir yang mobilnya bisa terangkat, begitu cuci. Ini contohnya hukum Pascal. Contoh lagi kalau ban kereta, ban mobil bocor pakai dongkrak hidrolik, ini contohnya. Dengan tenaga kecil dapat mengangkat beban yang besar. Ketika ini kita tekan ruas penampang ini, di sini akan menghasilkan tekanan. Tekanan ini diteruskan ke segala arah sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Ingat, wajib tertutup. Kalau nggak tertutup bocor ya nggak bisa. Dia apa yang tertutup? Ruangannya. Contohnya lagi, suntikan. Nah, ini contoh dari tekanan hukum Pascal. Itu dia. Kemudian kita lihat lagi, maka rumusnya itu adalah P di 1 itu sama dengan P di 2. Ini benda padat kan? Tadi untuk benda padat F per A. Dia F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Ini dia. Itu berarti sama aja. Sama aja, tinggal kita. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita tutup, kakak nanya lagi ulang. Tadi kita udah belajar tentang konsep tekanan. Semakin besar tekanan, makin besar. Semakin besar gaya yang kita berikan, tekanannya makin besar atau makin kecil? Makin besar. Semakin besar ruas penampang benda, tekanannya makin kecil. Ya, oke. Mantap, tekanan. Konsep tekanan hidrostatis terjadi kalau bendanya ada di dalam cairan, dipengaruhi oleh wadah atau ketinggian? Ketinggian. Semakin dalam dia, bukan yang dalam. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya makin besar. Kalau semakin dekat dengan permukaan, kecil. Hanya diambil terhadap permukaan atau terhadap dasar? Permukaan. Oke. Kalau misalnya dia ada beberapa jenis zat cair, gimana ini tekanan hidrostatisnya? Dijumlahkan atau gimana? Tergantung pertanyaan, iya kan? Tergantung pertanyaan. Kalau misalnya dia ditanya di atasnya itu ada lapisan, kan ditambah. Kalau nggak ada, tinggal dicari dia sendiri. Oke? Sampai di sini perjumpaan kita. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak lupa absen ya. Kita absen dulu. Kita absen dulu. Udah dijemput?
Udah ya. Aira, hadir. Almira, Cut. Cut Disa mana? Cut Disa ada nih. Zaskia, ayo. Kayu rasanya gimana? Boleh untuk adik bawa pulang.